Perkenalkan, nama saya Anita Lia Limban Parana, NPM 1940 604038, lokal 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit jawaban dari soal pas aljabar linier. Nah, di sini saya mendapatkan soal genap. Soal yang pertama itu dari latihan 2.3 nomor 4B. Menentukan apakah matriks berikut dapat dibalik dengan menggunakan teorema 2.3. Nah, di sini ada matriksnya, yaitu matriksnya itu 4 2 8 min 2 1 min 4 3 1 6. Nah, setelah itu kita perbesar matriksnya. Kita tulis kembali. Jadi di sini kita menyalin kembali kolom pertama dan kolom kedua di belakang matriks yang sudah kita buat sebelumnya, seperti yang ada di sini. Setelah itu kita kali silang 4 kali 1 kali 6 ditambah dengan 2 kali min 4 kali 3 hasilnya min 24, 8 kali min 2 kali 1 hasilnya ditambahkan dengan min 16. Nah, di sini dikurangkan dengan kita kali berbalik arah lagi. Dari sini 2 dikali min 2 dikali 6 sama dengan min 24 ditambahkan dengan 4 kali min 4 kali 1 hasilnya min 16, 8 kali 1 kali 3 tambahkan dengan 24. Nah, setelah itu di sini kita jumlahkan, hasilnya itu min 16, di sini juga hasilnya min 16. Jadi jawabannya min 16 dikurangkan min 16 sama dengan 0. Jadi sesuai dengan teorema 2.3.3, di sini suatu matriks bujur sangkar A dapat dibalik jika dan hanya jika determinan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, sedangkan di sini determinan A-nya itu sama dengan 0. Jadi dapat kita pastikan matriks ini tidak dapat dibalik. Selanjutnya soal nomor 2 diambil dari latihan 2.4 nomor 19. Selesaikan persamaan berikut dengan menggunakan aturan Cramer. Dan di sini ada persamaan linear. Persamaan linear ini kita rubah ke dalam bentuk matriks dengan cara X1-nya itu sama dengan 1 kurang 3x2 hasil min 3 tambah x3 itu 1. Selanjutnya 2x1 itu 2 min x2 itu min 1. Karena tidak ada variabelnya jadi 0. 4x1 itu 4, tidak ada variabel 0, min 3x3 itu ini min 3. Seperti sebelumnya, kolom pertama dan kedua itu ditulis kembali di belakang sini. Setelah itu dikalikan silang. Nah, hasilnya itu 3 0, 3 ditambah 0 ditambah 0 dikurang 18 tambah 0 tambah min 4. Hasilnya itu 3 kurang 14 sama dengan 11. Nah, sesuai dengan contoh 8, di sini kita harus mencari A1, A2, dan A3-nya lagi. Nah, caranya itu A1-nya itu sama dengan kita tulis matriksnya, tapi untuk yang kolom pertamanya ini kita ambil dari sini, dari hasil persamaan linearnya itu. Setelah itu kolom keduanya tetap, kolom ketiganya tetap. Di belakang sini karena di depan berubah, jadi di belakangnya juga berubah. Ini tetap. Nah, terus dikalikan silang, hasil dikalikan silang seperti sebelum-sebelumnya. Nah, hasilnya itu min 12 ditambah 0 ditambah 0 kurang min 18 tambah 0 ditambah 0. Hasilnya itu min 12 tambah 18 sama dengan 30. Untuk mencari A2-nya itu di kolom keduanya yang dirubah. Kolom keduanya yang dirubah mengikuti ini. Nah, kolom pertamanya
kembali seperti semula yang di sini. Kolom ketiganya juga tetap. Nah, di sini mengikuti perubahan yang di depannya, itu kolom keduanya dirubah jadi di sini berubah. Nah, setelah itu dikalikan silang. Nah, kita mendapatkan hasil 6 tambah 0 tambah 0 dikurang min 24 tambah 0 tambah min 8 sama dengan 6 tambah 32 sama dengan 38. Nah, untuk mencari A3 nya itu kolom pertama dan kolom kedua kembali seperti semula, seperti di sini. Nah, di sini yang berubah kolom ketiga. Nah, di belakang itu seperti ini. Nah, dikalikan silang kembali, hasilnya itu 0 ditambah 24 tambah 0 dikurang 0 ditambah 0 tambah min 16 sama dengan 24 tambah 16 sama dengan 40. Maka untuk X1 sama dengan determinan A1 per determinan A sama dengan determinan A1 itu ini hasilnya 30, jadi tulis 30. Determinan A nya itu diambil dari sini, ini sebagai determinan A. Terus untuk X2 determinan A2 38 per min 11, determinan A nya min 11. Untuk 3X sama dengan determinan A3 per determinan A, jadi determinan A3 40 per 11 min 11 min 11. Selanjutnya nomor 3 didapat dari latihan 3.4 nomor 3B. Tentukan luas dari paralelogram yang dibatasi oleh U sama dengan 2,3,0, V sama dengan min 1,2, min 2. Nah, di sini U dan V-nya itu kita kalikan dan kita bentuk ke dalam bentuk matriks. Kita rubah ke dalam bentuk matriks. Nah, caranya itu rumusnya bisa dilihat di definisi halaman 154. Cara mencarinya itu kita misalkan U-nya itu di sini 2 itu sebagai U1, 3 itu sebagai U2, 0 itu sebagai U3. Sama juga dengan V-nya, min 1 itu sebagai V1, 2 itu sebagai V2, min 2 itu sebagai V3. Nah, masuk ke dalam rumus yang berada di definisi tadi, matriks pertamanya itu U2, U3, V2, V3 dikurang dengan U1, U3, V1, V3 dikurangkan lagi dengan matriks U1, U2, V1, V2. Nah, setelah itu dikali silang U2 dikali V3 dikalikan, setelah itu dikurangkan dengan U3 kali V2, ini dikali silang. Setelah ini dikali, dikurangkan dengan hasil dari sini, jadi hasilnya itu min 6. Berikutnya juga seperti itu, dikali silang 2 kali min 2 dikurang dengan 0 kali min 1 itu sama dengan 4. Selanjutnya 2 dikali 1 dikurang 3 kali min 1, hasilnya itu 5. Nah, di sini menurut teorema 3.4.3 luas paralelogram atau jajar genjang jika U dan V adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 3, maka norm U kali V sama dengan luas dari paralelogram yang dibatasi oleh U dan V. Makanya di sini norm U kali V sama dengan akar
min 6 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 sama dengan akar 36 ditambah 16 tambah 25 sama dengan akar 77. Selanjutnya soal nomor 4 didapat dari latihan 3.5 nomor 1A. Tentukan bentuk normal titik dari persamaan satu bidang yang melewati P dan memiliki N sebagai normalnya. Di sini P-nya itu sama dengan min 1,3, 2, N-nya itu sama dengan min 2, 1, min 1. Nah, bentuk normal titiknya itu sini ada rumusnya. A dalam kurung X kurang X0 ditambah B dalam kurung Y kurang Y0 tambah C dalam kurung Z kurang Z0 sama dengan 0. Selanjutnya di sini N-nya itu yang di sini min 2 itu sebagai A, 1 itu sebagai B, min 1 itu sebagai C. Jadi tinggal kita masukkan di sini. A-nya itu min 2 dalam kurung X dikurang X0 min 1 ditambah B-nya itu 1 dalam kurung Y kurang 3 tambah min 1 C itu min 1 dalam kurung Z dikurang Z0 nya itu 2 Z0 nya itu 2 Z0 nya itu min 2 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan menjadi 2 dalam kurung X tambah 1 ditambah Y ditambah dalam kurung Y min dikurang 3 dikurang Z dikurang dalam kurung Z tambah 2 sama dengan 0.